Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah masuk hari, ada yang 21, ada yang 22 di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Di dalam Quran surat At-Taghabun ayat ke-2, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, dan di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu ada yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sejalan dengan ayat itu, di dalam surat Al-Insan ayat ketiga, Allah berfirman, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami menunjuki kepada jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Jadi di dalam ayat itu kita melihat bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Apakah dia ingin menjadi orang yang beriman atau dia ingin menjadi orang-orang yang kafir. Menjadi orang yang kafir, Allah memberi kebebasan kepada orang-orang itu untuk menjalani hidupnya sesuai hawa nafsunya. Apa saja yang dia mau kerjakan dibebaskan oleh Allah. Dia mau menipu orang setiap hari, dia mau berjanji palsu setiap waktu, atau dia mau berbuat apa saja, mencurangi apa saja, sebebas-bebasnya orang kafir untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi ketika orang memilih untuk menjadi orang beriman, itu nanti orang kafir akan tinggal dia menunggu pembalasannya saja dari Allah di akhirat nanti. Tapi ketika orang memilih untuk menjadi orang-orang yang beriman, maka dia tidak menjadi orang yang bebas lagi. Dia harus menjalani Islam. Islam dari kata aslama, artinya berserah diri. Jadi orang-orang beriman harus berserah diri, harus dengan aturan-aturan yang Allah telah buat untuk orang beriman itu. Dia tidak menjadi orang yang bebas, dia harus mengikatkan dirinya dengan Islam, berserah diri kepada Allah, dan menjalankan segala aturan yang Allah buat. Makanya tidak ada orang-orang beriman mempertanyakan tentang perintah-perintah Allah. Apakah perintah Allah ini bermanfaat atau tidak? Tidak. Buat orang beriman, dia tidak akan mempertanyakan itu. Juga dia tidak akan mempertanyakan apakah larangan-larangan yang Allah buat ini membawa madarat buat dia, mudarat buat dia. Tidak, dia tidak akan mempertanyakan itu. Makanya dari 14 abad yang lalu, ketika babi itu ditengarai mendapatkan cacing pita, umat Islam tidak memakan babi itu. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti bahwa di dalam tubuh babi itu ada cacing pita. Karena cacing pita itu baru ditemukan abad ke-18, pada akhir abad ke-18 baru ada penelitian bahwa di dalam babi itu ada cacing pita. Tapi apakah umat Islam memakan daging babi itu selama 14 abad? Kan enggak. Umat Islam sudah dilarang
memakan daging babi itu sejak awal, dan umat Islam selama 14 abad tidak memakan daging babi, bukan karena daging babi itu mengandung cacing pita, tapi karena larangan Allah. Umat Islam mematuhi itu. Jadi umat Islam harus diperintahkan Allah untuk menjalankan kehidupan Islamnya, berserah diri secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah. 6.666 ayat di dalam Al-Quran dijelaskan oleh hadis sebagai pelaksanaan 5.000 lebih hadis. Itu bukan sekedar umat Islam harus menjalani sholat, puasa, zakat, haji saja, tidak. Itu semua mengatur kehidupan umat Islam dari persoalan yang paling pribadi, buang hajat, sampai kepada mengurus negara. Islam mempunyai aturan-aturan itu di dalam 6.666 ayat di dalam Al-Quran, dan diterangkan oleh hadis sebanyak 5.000 lebih hadis. Jadi umat Islam harus menjalani itu secara totalitas. Umat Islam dilarang untuk mengambil hidup jalan hidup yang lain atau mencampurkan dengan Islam. Kita bisa bilang kepada orang-orang kafir yang sekuler, orang-orang Islam yang sekuler, orang-orang Islam yang senang dengan liberalisme, orang-orang Islam yang senang dengan demokrasi. Kan kita lihat akhir-akhir ini bulak-balik orang menyalahi kecurangan seseorang, tapi dia bulak-balik juga mengajak orang kepada demokrasi, tidak kembali kepada Islam yang adil itu. Kenapa? Padahal Allah sudah mengatur kehidupan umat Islam sudah begitu sempurna. Bahkan kalau mengambil jalan-jalan hidup yang lain, maka akan tertolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari jalan hidup lain selain daripada Islam, maka dia akan tertolak, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang merugi. Karena Islam sudah demikian sempurnanya. Sejak ayat surat Al-Maidah ayat ketiga diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikannya di dalam haji wada, pada saat haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Sudah utuh, Islam itu sudah begitu sempurna. Tidak usah umat Islam mencari-cari jalan hidup yang lain. Cukup dengan Islam, semuanya sudah diatur, dan itu akan membawa keselamatan buat orang Islam. Tidak hari ini begitu gaduh umat Islam sampai terikut-ikut gaduh. Karena apa? Karena kembalinya bukan kepada Islam, kembalinya kepada aturan-aturan hidup yang lain lagi umat Islam. Saya jadi teringat kisah orang Betawi zaman dulu. Saya kebetulan orang Betawi dan udah cukup tua juga, jadi tahu cerita atau mengalami kehidupan di masyarakat Betawi zaman dulu. Zaman dulu belum ada listrik. Di Betawi itu masih gelap, jalan-jalan masih gelap kalau malam hari. Maka seorang ibu menyuruh kepada anaknya, Dul, coba engkau pinjam korek api. Waktu itu korek api, kita tahu semua korek api. Kepada pamanmu, kepada mamangmu, kepada pamanmu di ujung jalan sana.
Si Dul bilang, Bu, hari masih gelap, jalanan tidak kelihatan. Tidak, Dul, kata ibunya, kamu ambil tuh di pagar colen, obor, kamu bawa tuh untuk jalan, kamu pinjam korek api ke pamanmu. Kita ngelihat lucu cerita ini, dia udah punya api di obor itu, tapi masih minjem korek api. Punya obor yang sangat besar, alat penerang yang sangat besar, dia masih mencari yang kecil-kecil korek api. Umat Islam begitu, dia sudah mempunyai di tangannya sudah mempunyai sesuatu yang besar, yang sempurna, Islam itu. Tapi dia masih mencari jalan hidup yang lain, yang bukan datang dari Islam, bahkan dari orang Barat, bahkan kecil, bahkan nggak sempurna, nggak ada artinya dibanding Islam. Aturan-aturan hidup itu apa saja namanya? Nasionalisme, liberalisme, sekularisme, demokrasi, nggak ada artinya. Buat Islam nggak ada seujung kukunya. Islam sudah demikian sempurnanya. Maka saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita kembali kepada agama kita, kepada aturan hidup kita, Islam, untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena itu saja yang akan membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.